Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau belajar cara buat proposal dari laptop dan Sequus EJet. Kalau kita mau prospek orang, kita kan perlu proposal. Dan kalau kita ngerti cara buatnya lebih gampang closing karena nasabah langsung tahu berapa sih yang perlu dia bayar dan manfaat untuk dia apa. Untuk belajar buat proposal, paling bagus itu belajar dari laptop dulu. Saya kasih cara buat yang di laptop. Untuk buat proposal laptop, ketika kita klik aplikasi ini yang saya tunjuk yang panah, yang Sequus Illustration, pertama kali klik akan keluar dua pilihan, tradisional dan unit link. Biasanya kalau kita buat kesehatan, kita buat di proposal unit link. Jadi kita double klik ya unit link, double klik, udah. Habis itu kita pilih, ada pilihannya Sequus Protector 100, artinya jiwanya sampai 100 tahun. Kalau 85 sampai usia 85, 75 sampai usia 75. Bedanya apa? Bedanya di lama proteksi UP jiwa dengan target premi minimalnya berbeda. Makin tinggi, target preminya makin besar. Contoh kalau SQPP 100, target premi minimal 4 juta. Kalau yang 85, 3,2 juta bisa. 75 lebih kecil lagi. Kalau value protector dia investasi yang nggak ada akuisisi, tapi jarang kita jual ya. Kemudian ada smart investor yang single premise, mau tabung berapa, misalnya 10 juta, dia langsung beli unit setelah dipotong biaya administrasi. Investor plus hampir sama dengan smart investor, bedanya potongan di awalnya lebih sedikit dibanding smart investor. Oke, kita akan double klik ini yang SQPot PP100 double klik. Nanti keluar gambar seperti ini. Nah, gambar ini apa maksudnya? Kita masukkan usia, nama, tanggal lahir, jenis kelamin pria atau wanita. Kemudian mau cara bayar tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan. Yang paling penting untuk buat proposal kesehatan itu ada namanya UP minimal. UP minimal ini kalau untuk platinum 100, platinum 400, yang KAMA 400.000 itu minimal premi targetnya 4 juta. UP-nya minimal 100 juta. Top up itu minimal dia udah ada aturannya. Yang penting proposalnya bisa jalan. Masa bayarnya juga kita boleh tentukan mau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bebas. Yang penting ini, utilization factor-nya nggak boleh lewat 100%. Ya, kita langsung masuk ke contoh kasus saja ya. Nih. Ini contoh yang sudah kita buat, kita masukkan namanya Opa Ganteng. Cilisa nampak nggak layar yang ada tulisan Opa Ganteng? Enggak, Dok. Nggak ada gambar. Opa gantengnya nggak ada, tapi poin pentingnya nampak. Oh, berarti belum keluar. Tunggu ya. New share. Nah, ini kalau sekarang? Kalau sekarang, ini udah balik lagi ke depan ya, Dok? Ya, Opa Ganteng. Ya, Opa Ganteng tanggal lahirnya 18 Juni 1988. Ya. Nah, kita masukkan tanggal lahir, kita jenis kelamin anggap katakan pria. Kita contoh mau buat yang IMCS. IMCS itu minimal target premi harus 10 juta. Kalau di bawah 10 juta dia nggak keluar. Contoh kita buat 9 juta. Maka IMCS-nya jadi hilang, nggak mau keluar. Kita cari-cari di sini nggak akan keluar. Jadi minimal dia harus 10 juta. Baru kita cari ke bawah. Nampak ini IMCS. Ya. Nah, kita double klik. Kalau orangnya nggak kena extra premi, kita nggak usah tambahkan ini. Kalau ada extra premi, saya extra premi 25%, kita tulis isi 25. Kalau nggak ada, ya nggak usah isi. Biasa kalau kena extra premi, contoh kegemukan atau udah ada penyakit sebelumnya. Nah, ini udah keluar nih. Oh. Kemudian UP jiwa untuk IMCS minimal 200 juta. Nah, makanya bawa keluar. Kalau di bawah 200 juta, bisa kita buat 100 juta, dia nggak keluar, dia langsung hilang. Ya, jadi minimal harus 200 juta.
Nah, kita tambahkan ya, jadi 200 juta. Besok kita boleh pilih di sini, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan. Bisa kita pilih bulanan. Ini WPDD, bebas premi jika cacat total atau sakit kritis. Nah, besok kita next. Kita bisa ketik aja nama agen penuh perhatian. Tanggalnya berapa dimasukkan. Baru pilih. Misalnya kita pilih yang equity fund. Nah, kalau mau lengkap, ketik tampilkan usia. Kalau nggak mau ya yang ini aja. Kalau mau detail bisa klik yang itu ya, tampilkan usia. Kita langsung proses. Nah, ini kita isi. Idealnya sih kita tanyakan ke nasabah ya, kan dia cocoknya investasi yang mana. Namun kalau nasabah yang nggak gitu ngerti, ya udah kita isi aja 2. Tujuan investasi Anda adalah pertumbuhan investasi jangka panjang yang relatif tinggi. Karena kan untuk kesehatan jangka panjang, kita boleh pilih 4. Baru dia ambil kesehatan kan untuk jangka panjang, kita pilih 5. Proses. Nah, langsung jadi. Nah, kenapa bisa jadi? Kita cek sesuai atau belum. Berarti ini opa ganteng usia 32 tahun, dia bayar 1,3 juta setiap bulan. Bayarnya berapa lama? 35 tahun. Ini ada UP Jiwa 200 juta, kesehatan IMCS tipe 0 yang 30M setiap tahun, bebas premi SQ WPDD. Nah, ini simpelnya kalau kita buat proposal. Kita tahu dari mana sih minimal target preminya, top up-nya, itu sebenarnya ada di bahan presentasi. Contohnya ya, ini kelihatan yang poin ke 33, kan dia ada poin 32. Poin ke 33. Nampak? Nampak. Minimum Ini premi 32. 32 Ya, ya. bawahnya lagi nomor 33. Untuk IMCS 0 itu target premi minimal 10 juta. Top UP-nya minimal 200 juta. Untuk IMCS 1 minimal target premi 15 juta, top up target premi 15 juta, UP-nya 300 juta. Kalau IMCS 2 target preminya 20 juta, UP minimal 400 juta. Kalau IMCS 3 yang paling tinggi minimal target premi 30 juta, UP 500 juta. Nah, ini harus dihafal. Kalau dihafal, kita untuk buat proposal lebih gampang. Enaknya kalau laptop, ketika buat proposal, dia lebih cepat kalau dia nggak cocok. Contoh ya, misalnya saya mau buat ilustrasi nasabah, katakan yang mau yang 500.000 sebulan. Misalnya dia tanggal lahirnya tahun 90, bulan 1, tanggal 1 misalnya, 1 Januari 1990. Dia wanita, ya udah kita ganti wanita. Berarti ini namanya jadi Oni cantik ya. Kalau kita mau yang 500.000 sebulan, berarti setahun kan 6 juta. Ya. Kita bagi 6 juta, berarti di sini 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena minimal untuk ambil plan 400 itu minimal 4 juta. Nah ini 4 juta minimal. UP minimal 100 juta. Kalau mau lebih, boleh nggak? Boleh. Contoh kita buat UP-nya 150 juta. Kita lihat di sini utilization factor-nya 103%. Artinya lewat. Kalau lewat dia nggak mau jalan, kita tes ya jalankannya. Nggak boleh. Utilisasi tak boleh lebih dari 100%. Nah, kita gantilah. Solusinya 2. Turunkan manfaat, misal UP turun jadi 130 juta. Masih lewat, turunkan lagi jadi 120 juta. Masih lewat lagi, jadi 110 juta. Nah, ini bisa ini kita proses ya. Oh ya, top up-nya kita ganti jadi 2 juta dulu. Kan dia mau 1 tahun 6 juta. Oh, ini karena turun 6 juta jadi 2 juta, ini jadi turun jadi 94%. Kita boleh naikkan lagi jadi 150 juta. Nah, bisa nggak tambah lagi? Bisa. 160 juta, karena belum lewat 100%. Nah, ini mantap kali ini.
Nggak lewat 100%, mendekati 100%. Bayarnya berapa lama? Contoh bayar 30 tahun. Nah, kita proses. Nah, bisa. Nah, sama kayak tadi kita pilih 2, 4. Nah, ini proposal udah jadi. Ini contoh proposal yang 500.000 setiap bulan. Nah, Oni Cantik ini udah diproteksi kamar 400.000. Nah, ini. UP-nya 160 juta, bayarnya 30 tahun. Dia bilang, aduh aku nggak mau bayar begitu lama. Mau di bawah ini bisa, kita tes ya. Misalnya mau bayar, janganlah 30 tahun, saya bayar 20 tahun aja. Kita tes lah 20 tahun, kita tukar ya 20 tahun. Next. Nggak bisa jalan. Kenapa? Karena proposal sequence itu untuk ilustrasi tinggi dia nggak boleh ada bintang-bintang, nggak boleh lapse. Kalau ada lapse dia nggak mau jalan. Solusinya dua, turunkan manfaat atau naikkan target premi atau naikkan masa bayar. Contoh Cilisa mau yang mana? Naikkan target premi. Target premi nggak usah dinaikkan lagi karena udah sesuai top up-nya. Misal top up-nya jadi 3 juta. Tapi ini kan lewat tuh. Berarti ini tambah sedikit, tambah 4,1 juta. Kita tes ya. Bisa jalan. Dokter, kenapa target preminya nggak boleh diubah? Target premi artinya modal kita untuk belanja asuransi. Kalau kita naikkan tinggi, contoh kita naikkan jadi 8 juta, artinya banyak uang kita yang nggak dibelanjakan. Kurang bagus untuk nasabah. Nasabah kan jadi nggak, artinya uangnya hilang. Kan target premi itu untuk komisi agent. Untuk beli asuransi yang masuk ke komisi agent. Makin besar target premi komisi agen makin besar. Ini uang hilang bagi nasabah, tapi uang masuk untuk agen. Tapi ya kita jadi agen lah yang bertanggung jawab, yang bagus. Artinya ya dia maunya apa, ya dia beli sesuai pengeluarannya. Artinya dia bayar sesuai pengeluaran dia lah. Kalau nggak, dia uangnya uang habis. Contoh, jadi kita berikan top up terjadwal apa itu, Dok? top terjadwal itu investasi, Ci. Jadi masuk ke tabungan. Contoh ya, kita lihat proposalnya, kita proses. Artinya di tahun pertama dia udah ada 3 juta untuk masuk ke investasinya. Nah, kita lanjut yang tadi. Ini dia nggak mau bayar yang 30 tahun, dia bayar yang 20 tahun. Ini ya. Kelihatan, dia bayar 591.000 20 tahun. Dia udah dapat UP 160 juta, kesehatan KAMA 400, bebas premi. Kita lihat investasinya. Kan tadi di tahun pertama kan investasinya dikatakan ada 3,1 juta kan? Kita lihat 3,1 juta itu kita katakan di sedang, kok jadi 3 juta? Karena dipotong biaya ADM 1 bulan 40.000. Dan 3,1 juta naik 10%, berarti kan 3 juta 100, 10% kan 310.000. Ya. 310.000 tambah 3,1 kan 3,4 juta. 3,4 juta potong 40.000 setiap bulan, makanya kurang lebih ada 3 juta di sini. Nah, untuk unit link, ada namanya premi target sama top up. Premi target di tahun pertama, 100% diambil perusahaan untuk komisi agent, untuk cetak polis, untuk biaya-biaya. Makanya tadi 4,1 juta itu hilang semua di tahun pertama. Cuma ada 3,1 juta. Tahun kedua, dari 4,1 juta diambil perusahaan 65%. Sisanya 35%, itulah yang masuk ke investasi nasabah. Tahun ketiga, 45% diambil perusahaan. Sisa 55% yang dikembalikan ke nasabah dalam bentuk investasi. Tahun keempat, udah nggak ada biaya akuisisi lagi.
Makanya mulai tahun keempat dan seterusnya 100% dari premi target udah masuk investasi. Kalau top up, sejak polis terbit, kena biaya 5%. Misal tadi 3,1 juta, nggak semua 3,1 juta beli unit, tapi potong dulu 5%. Kemudian biaya pertama adalah biaya akuisisi total 210%. Dari mana 210%? Dari 100 plus 65 plus 45. Artinya uang yang hilang dari uang nasabah adalah 210% dari premi target tahun pertama. Contoh premi target tadi 4,1 juta, maka dia kehilangan 210% dari 4,1, sekitar 8 jutaan lah yang hangus dari tabungan dia. Itu untuk namanya biaya akuisisi. 3 tahun aja biayanya Cilisa. Ya. Baru ada lagi namanya biaya asuransi. Biaya asuransi itu mulai tahun kedua. Tahun dari hitungan seperti apa? Tadi kan 3,1. Kan jadi 3 juta, harusnya jadi 6 juta dong tahun kedua. Kenapa kok jadi 3,5 juta? Karena mulai tahun kedua dikenakan biaya asuransi. Tahun pertama biaya asuransi masih gratis. Nah, biaya asuransi dari mana lihatnya? Dari sini. Yang di sini. 264.000. Makin banyak manfaat, makin besar biaya asuransinya. Makin tua, ini bakal naik. Ini biaya asuransi untuk usia 30 tahun wanita. Kalau dia usia 60 wanita, lebih mahal lagi ini. Lebih besar lagi. Jadi sebenarnya program asuransi unit link adalah kita bayar premi 7,1 juta kali 20 tahun, harapannya adalah terkumpul satu dana yang akhirnya bisa bayar biaya asuransi di masa depan. Selama bayar biaya asuransi, maka kita diproteksi. Nah, lalu ada aturannya. Sekwis itu ada aturan bahwa kita nggak boleh bintang-bintang untuk tinggi. Nih ya, ini kan ada lihat nih. Tinggi, ini ada kalau rendah, di sini kan di usia 69 kan bintang-bintang ya, kelihatan. Ini yang bayar selamanya. Kita bayar 20 tahun. Kalau bayar 20 tahun untuk rendah, di usia 59 udah bintang-bintang, artinya uangnya sudah habis. Dia bayar 7,1 juta kali 10, 71 juta. Kali 2 berarti 142 juta ya modalnya. Artinya uangnya hilang di usia 69, hilang semuanya. Kenapa? Karena dipotong habis oleh biaya asuransi, biaya akuisisi, dan biaya administrasi. Hah? Oh ya. Ini 7,1 juta kali 20 tahun kan berarti modal 142 juta. Kalau di tahun ke-20 di sini ada 58 juta kalau investasi rendah. Kalau dia tetap rendah, kan dia nggak setor lagi. Jadi 27 juta. Kalau nggak setor lagi di usia 59 uangnya sudah habis. Berarti harus tetap setor lah ya, dokter? Benar, kalau investasinya rendah, maka harus bayar selamanya. Contoh ini ilustrasi yang bayar selamanya. Bayar selamanya pun, kalau ilustrasinya rendah, di tahun 69 udah habis juga uangnya. Kecuali investasinya sedang 10%, kalau sedang 10% bisa diproteksi sampai usia 74. 74 dia habis, dia bintang-bintang. Kalau dia ilustrasi tinggi 15%, di usia 99 dia ada 138 miliar. Kita nggak tahu ya saham Indonesia itu bisa rendah, sedang, atau tinggi. Ini asumsi tiap tahun 15%, tiap tahun tinggi. Kalau hari ini sejak corona dari bulan 3, dari bulan 2 sampai bulan 3 harga saham turun sampai 40%. Jadi minus 40%. Artinya bisa di bawah ini kalau terus-terusan minus. Nanti harus bayar lebih banyak, lebih panjang lagi. Nah, artinya yang mau saya sampaikan di sini adalah jika ilustrasi sekus itu, kenapa top up-nya harus banyak?
Karena perusahaan mau polis nasabah ini bisa proteksi sampai dia tua. Walau kalau tinggi bisa proteksi sampai tua. Kalau ada perusahaan lain, dia nggak wajibkan tinggi, nggak boleh ada bintang-bintang. Perusahaan lain ada yang bintang-bintang tinggi pun nggak apa-apa. Nah, itu bedanya Sequis. Kenapa? Karena kalau terjadi bintang-bintang, artinya polisnya mati. Di sini polisnya mati loh, Ci. Kalau dia rendah, di usia 59, dia harus bayar sendiri lagi biaya berobatnya. Nggak bisa klaim lagi. Nah, itu ada aturan-aturan dan proposal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Dokter, saya ketinggalan. Ya, dengar aja dulu. Nanti ada rekamannya, Kak. Oke, dokter. Thank you. Yang ikut dari awal ada yang mau ditanya? Cilisa, Cilina, sama Chandrayani? Dokter, jadi kalau dia di rendah kan dia 59, usia 59 kan udah habis ya? Ya. Jadi kalau misalnya terjadi kasus seperti ini, Polisnya mati, nggak bisa klaim. Jadi sebelum polisnya mati, sebelum ada bintang-bintang, dia lakukan top. Top up itu artinya tambah investasi. Kita contoh buat proposal yang bisa top up ya. Nah, tadi kan kita belum bahas ini yang penambahan. Contoh, saya nanti di tahun ke-21, saya mau tambah bayar 5 juta katakan. Kita tambah. Nah, tahun ke-21 tambah 5 juta. Kita proses ya. Nanti untuk Sequis ijek dengan Sequis ilustrasi laptop itu prinsipnya sama, cuma cara tekannya aja beda. Jadi kalau paham yang laptop nanti udah gampang kok yang apa. Tahun ke-21 tambah 5 juta, kita buat lagi ya. 22 juga tambah 5 juta. Nah. Ini bisa di-download di laptop, komputer juga bisa. Cara downloadnya buka www.sequisfriend.com. Nanti download di bagian ilustrasi. Oh, nggak kelihatan. Oh, ini nggak kelihatan karena nggak detail. Saya buat detail dulu ya. Kita buat tampilkan seluruh usia. Kan kita rencana tambah 5 juta di tahun ke 21 sama 22. Dan ini juga bisa penarikan ya. Kita gambar ilustrasi kalau kita mau tarik uang, boleh juga bisa disetel. Ini. Nah ini kan di tahun ke-21 contohnya kita tambah 5 juta Ci Lisa. 22 juga tambah 5 juta. Tadi kan usia 54 udah polisnya udah mati ya. Karena kita ada tambah 10 juta, dia bisa tahan sampai usia 57. Nah itu maksudnya. Kalau untuk sedang, kalau ada tambah 10 juta, dia bisa sampai usia 75. Kalau tinggi, dia bisa bertahan sampai 100 tahun. Nah, ini tadi 135M jadi 147M. Bisa juga kita buat namanya penarikan. Misalnya tahun ke-30, misalnya saya mau ambil 50 juta. Kita boleh ambil 50 juta. Proses. Nggak boleh. Karena tidak Malaysia, salah tekan ya. Uangnya terus dikit, nggak cukup dia. Ya 50 juta lah ya, kita ganti jadi 5 juta coba. Bisa nggak dia jalan? Nggak cukup juga. Saldo minimal terus dikit.
Jangan 35 lah, 30 lah ya. Kita ganti jadi tahun ke-10 lah. 10 kita ambil 5 juta. Kalau ada laptop dia gampang ngetesnya. Dia loadingnya cepat. Kalau di handphone iJet, kita kalau tes-tes gini loadingnya lama kali. Karena dia kan pakai kuota sama pakai sinyal handphone. Kalau ini kan enggak, dia langsung udah tersave semua. Ini ya contohnya. Nah, ini ada ambil uang di tahun ke-10. Ya, nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan ya. Jadi itu tadi maksudnya ya, dia ambil penarikan di tahun ke-10. Oh, sorry, belum jadi, belum tambahkan, makanya nggak kelihatan. Nih. Nah, ini ambil penarikan 5 juta kan, tahun ke-10. Ya. Jadi proposal itu bisa diotak-atik, itu untuk lebih jauh lah, tapi jarang sih kita buat penarikan. Cuma ngasih tahu aja bisa seperti itu. Ini kita hapus semua. Nah, ini ada perkiraan bunga, equity 5%, sedang 10%, kalau tinggi 15%. Equity artinya saham. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, saya mau bahas ini dulu. Kan di sini ada pilihan stable, manage, cash, rupiah, balance fund, dynamic, sama equity. Apa sih bedanya? Makin ke bawah, makin beresiko. Equity fund artinya 90% dari uang yang disetor nasabah dibelikan saham. 10% beli deposito atau obligasi. Kalau dynamic fund, bedanya dengan equity adalah equity dia saham tergantung naik turunnya. Kalau dynamic dia beli saham, tetapi kalau saham lagi turun dia otomatis berpindah ke obligasi atau pasar uang. Jadi lebih fleksibel, diubah-ubah sama si manajer investasi. Kalau equity dia enggak, dia biarin aja jangka panjang mudah-mudahan bisa bagus. Kalau lawannya adalah stable fund. Stable artinya stabil ya. Stabil dia lebih banyak taruh uang di obligasi atau surat utang negara. Kalau cash fund bedanya apa? Kalau stable kan obligasi, kalau cash fund deposito atau tabungan. Kalau managed fund campuran 50% saham, 50% pasar uang. Kalau syariah artinya yang untuk yang syariah, dia nggak beli saham-saham kayak rokok, alkohol, dia nggak boleh beli. Nah, kita pilih, biasanya sih kita pilih equity. Jangka panjang lebih bagus. Ini cocok untuk kesehatan. Kenapa? Kita harapkan harga saham naik bisa bayar biaya asuransi kesehatan. Oke, kita mau contoh proposal lagi. Misalnya kita prospek seorang ada anak kecil mau masuk polis. Ini anak tersayang ya. Kita buat anak tersayang. Misalnya dia usianya baru lahir tahun 2020. Baru mau gue bulan Mei lahirnya. Ya Mei lahir ya. Baru usia 1 bulan. Karena usia 1 bulan udah boleh masuk polis. Ini anak cewek tersayang. Papanya bilang saya mau yang IMC. Maka target premi harus berapa? 10 juta. 10 juta. Target UP harus berapa? 200 juta minimal. Untuk IMC anak-anak minimal 1,3 juta per bulan untuk usia 0 sampai 4 tahun. Berarti kalau 1,3 juta berarti 1 tahun 15,6 juta. Berarti di sini kita buat 5,6 juta. Bayar bisa 12 tahun. Ini kita ganti jangan Platinum 400, kita ganti jadi IMCS. Ini papanya sayang anak. Kita ganti ini, hubungan dengan tetangga jadi orang tua. Ini namanya
Papa bijak. Papanya masih muda, masih 30 tahun, tahun 90 lahirnya. Oke, dia mau bayar bulanan. Habis itu dia bilang, kalau saya terjadi sesuatu, kalau bisa program ini nggak usah bayar lagi. Itu kita tambahkan namanya payer benefit direct disease. Artinya kalau orang tua terjadi cacat total atau sakit kritis, dia nggak usah bayar lagi. Kalau yang tanpa direct disease, yang tadi kan ada dua, yang payer benefit, yang tanpa direct disease cuma payer benefit, itu artinya cacat total atau meninggal nggak usah bayar. Ini kita contohkan yang tambah kritis juga. Kita proses ya. Yes. Nah, ini kenapa nggak bisa jalan? Karena kita tambahkan PBDD. Kalau kita nggak mau yang bayar lebih lama, kita cukup buang PBDD-nya, dihapus. Tapi kalau kita tak mau bebas premi, kita tambahkan jadi 15 tahun. Proses. Nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa? Karena PBDD ini kan ada biaya. Membuat dia lebih tambah biaya. Kita tambahkan jadi 20 tahun contohnya. Nggak bisa juga. Ya udah, kalau nggak bisa gitu, kita tambahkan 1 juta, jadi 6,6 juta. Bawa proposal, kalau ada laptop enak, dites-tes saja. Nah, ini udah jadi nih. Ya, tambah 1 juta, tambah 83.000 sebulan. Ini kita bawa proposal untuk ayah masukkan anak. Nah, kelihatan ya, 1,3 juta 83.000. UP jiwa jika anak meninggal 200 juta, IMCS yang 30M, sama bebas premi jika ayah mengalami cacat total atau sakit kritis. Nah, saya jelasin juga untuk PBDD kita ya. PBDD kita, ini yang tadi, 36 penyakit kritis. Kalau terjadi salah satu dari 36 penyakit kritis ini, maka nggak usah bayar premi lagi. Dan perusahaan akan kasih uang sejak terdiagnosa ini sampai usia si ayah ini 65. Contoh ya. Contoh usia ayah di tahun pertama kan masih 30. Saya ayahnya. Tahun kedua, ayah tiba-tiba mengalami sakit kanker. Sakit kankernya yang parah, yang memenuhi syarat sakit kritis. Maka sejak tahun kedua, sampai ayahnya 65, dia nggak usah bayar lagi. Perusahaan yang bayarin terus. Contoh, nasabah tadi usia 31 kena sakit kanker. Maka usia 32, 33, 34, sampai usia 65, berarti berapa tahun tuh? 36 tahun ya. Perusahaan yang kasih dia uang ke polis ini. Ya, polisnya diisi, nggak usah dibayar lagi sama si ayahnya. Walaupun ayah yang meninggal, ya polis ini tetap udah gratis. Karena PBDD sebenarnya adalah asuransi jiwa yang dicicil. Kalau kita beli asuransi jiwa kan langsung segepok cair. Kalau ini enggak, dia dicicil dan bentuk premi. Saya ada nasabah ya, usia 40-an, dia masuk 1 juta sebulan. Dia ambil penyakit kritis sama bebas premi. Sekarang polisnya nggak usah bayar lagi. 1 juta perusahaan yang bayarin. Tapi kalau kita bilang, aku nggak mau lah ada PBDD karena mau bayarnya lama. Ya udah kita buang yang PBDD, kita buang. Kita coba tukar jadi 12 tahun bisa jalan nggak? Bisa jalan ya. Ini anaknya pakai polos, cuma pakai UP minimal 200 juta sama kesehatan yang 30M. Ini udah jadi nih. Oh, ini aku belum turunkan top up-nya. Top up-nya kita buat jadi 5,6 juta. Ibaratnya kalau mau bawa mobil, buat pakai laptop itu adalah mobil manual.
Jadi kalau bisa manual nanti waktu metik di eject lebih gampang. Ini udah jadi nih. 12 tahun 1,3 juta. UP 200 juta. Ya. Kayak gitu ya, contoh buat proposal kesehatan. Atau kita buat proposal lagi, misalnya ada anak nih, mau masukkan ibunya ibu tercinta ya. Usianya dia lahir tahun 55. Udah 65 tahun. 65 tahun usia paling tua untuk beli polis kesehatan. Misalnya ambil yang murah-murah lah, yang 400.000. Nah, kita katakan UP yang murah, yang 100 juta. Dia misalnya ada nasabah bilang, kau buatilah program untuk mamaku udah tua, aku budgetnya terbatas, paling minimal berapa yang sesuai tagihan? Ya kita buat di sini. Ini nggak boleh lewat 100%. Nah, ini udah jadi. Kita tes yang 15 tahun. Nah, nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, solusinya buat perpanjang masa bayar. Ibaratnya cicil rumah, cicil lebih panjang. Karena begitu meninggal kan nggak usah bayar lagi. Ini nggak bisa, berarti kita buat seumur hidup aja. Buat 35 tahun. Kalau 35 tahun tetap nggak bisa jalan, maka solusinya harus tambah top up. Topnya kalau udah tua biasanya 1:1. Udah 9 juta. Pun nggak bisa, harus lebih banyak. Karena udah tahun terakhir ini beli polis. Nggak bisa juga. Tambah lagi, contoh tambah jadi 12 juta. Nggak bisa juga. Tambah jadi 15 juta. Nah, bisa nih. Kalau udah tua ambil kesehatan memang top-nya harus banyak. Mahal ya, Dok? Ya, sebanding lah, karena resiko kan udah tinggi. Ini udah 2 juta sebulan. 2 juta sebulan, kalau meninggal ada 100 juta. Kalau sakit dapat kamar 400.000, bisa klaim 242 juta. Nah, ini contohnya. Ini udah bayar seumur hidup nih. Bayar seumur hidup pun kalau dia ilustrasi rendah, usia 82 polisnya lapse. Sedang, kenapa dia 17 juta, dia 794.000, berarti biaya asuransinya mahal di sini. Nah. Terus, kesehatan platinum itu sampai usia 85 aja. Makanya usia 85, kenapa dia 794.000, kan kita bayar 24 juta. Kok naik jadi 15 juta? Karena nggak kena potong biaya asuransi lagi. Biaya asuransinya berapa untuk usia 65? Nah, ini kelihatan. Ini udah 957.000 per bulan. Artinya dia bayar 1 bulan 2 juta, biaya asuransinya dia udah 1,1 juta. Dan itu meningkat lagi sesuai usia sampai usia 85. Nah, makanya di sini kelihatan kalau sedang, tabungnya pertama-tama makin banyak. Terus kok makin sedikit di sini di 80, karena di 81 biaya asuransinya udah makin besar. Biaya asuransi itu selang 5 tahun tabelnya. 65 sampai 66 sampai 70 harganya sama. 71 sampai 75 harganya sama. Nah, ini makanya dari sini 81 harga udah beda. Makanya waktu 81 lebih cepat turun nilainya. Ini yang contoh kalau mama mau dibuatin asuransi sama anaknya. Jadi ingat ya, untuk buat proposal yang penting masukkan aja tanggal lahirnya, namanya, jenis kelaminnya, target preminya sesuaikan dengan manfaatnya mau yang apa. Kemudian top-up-nya juga sesuaikan dengan budget dia.
Dari situ baru bisa gerak manfaatnya apa. Makanya kalau buat proposal, kalau dia bilang buat yang paling murah, ada nggak yang lebih murah dari ini? Ada. Ada namanya gold. Ini ya gold ya. Nih gold plus. Ini murah sekali. Kamar 2.000. Nah, kita bisa turunkan. Ini paket Kamar paling... ada, Dok? Iya, kamar 2.000 paling kecil. Apa masih ada? Ada. Di Kolombia kamar berenam. Oh. Hanya saya limitnya kecil, cuma 1 tahun boleh klaim 75 juta. Satu tahun? Ya. Ada juga yang masuk ini, ada. Misal budgetnya terbatas, tapi dia tetap mau buat, boleh ambil yang gold yang paling murah. Nih, murah nih. 1 tahun cuma 12 jutaan. 1 bulan cuma 1 juta. Karena asuransi itu seperti mobil, makin bagus makin mahal. Ini 1.083.000. Kalau meninggal UP 100 juta, kalau sakit kamar yang 200.000. Ini yang 200.000, nih manfaatnya kamar 200.000, ICU 400.000. Kalau operasi boleh klaim 17 juta, kalau kecelakaan boleh kali 2. Dokter boleh 150.000 per hari. Biar rumah sakit lain-lain, ini obatnya boleh 4 juta per tahun. Per kali sakit. Definisi per kali sakit atau per ketidakmampuan adalah, jika satu penyakit yang sama sudah lewat 3 bulan, maka dianggap per ketidakmampuan baru. Contoh hari ini DBD, udah habis klaim 4 juta. Kalau bulan depan DBD lagi, ini nggak bisa klaim lagi, udah habis. Tapi kalau bulan keempat baru klaim, bisa, walaupun dengan penyakit yang sama. Kalau penyakit berbeda, nggak masalah, bisa refill 4 juta lagi. Ya ini lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Ini misalnya anaknya masih memulai usaha, bisnisnya belum begitu bagus, atau kerja pas-pasan, boleh ambil yang gold juga. Yang paling laku sekarang adalah Infinite sih. Infinite, dia kelebihannya adalah kamarnya itu sesudah VIP. Contoh, kita ketemu sama ibu-ibu yang punya banyak warisan, banyak aset dari suaminya. Kita mau buat IMC, bisa nggak IMC? Bisa. Nah, kita contoh IMC ya. Ini IMC. Ini nenek usia 65 tahun. Saya pernah ada satu nasabah, preminya 200 juta setahun. Dia ambil IMC 1. Dia bayarnya 20 tahun, jadi modalnya 4 miliar. Kapanpun dia sakit, dia boleh klaim 4 miliar. Nah, ini contohnya. Kalau kita ketemu ibu-ibu yang kaya, yang sadar kesehatan, dia nggak mau buat susah anak cucunya, ini premi lumayan, 100 juta setahun. Dia bisa klaim 30M. Nah, ini contohnya. Dia satu tahun 100 juta, 1 bulan 8,3 juta. Ini usia 65. Dia kalau sakit, dia dapat kartu kesehatan senilai 30 miliar. Sekarang saya tanya Cilisa. Cilisa kalau punya uang, uangnya udah banyak, tanahnya banyak, rumahnya banyak. Kalau bayar 100 juta setahun, kira-kira berat nggak Cilisa? Enggak. 100 juta Enggak, sebulan, nah, Kak Cici dapat manfaat kartu kesehatan 30 miliar. Artinya Kak Cici bayar 100 juta, Cici tukar dengan manfaat 30 miliar. Cici mau? Maulah. Kalau Oh. uang Ya, kalau uang udah banyak, udah enak. Nah, ini, walaupun bayarnya lama, 35 tahun, nah, kita lihat ya. Contoh dia bayar 100 juta, Ci. Dia bayar 10 tahun kan udah 1 miliar, kan? ya. Kita bicara sedang aja. Sedang dia uangnya udah ada 600 juta loh, Ci. Artinya apa? Uang yang dihabiskan 400 juta untuk biaya asuransi dan biaya akuisisi. Namun, sejak polis terbit, ketika terjadi sesuatu, dia udah bisa klaim 30 miliar loh, Ci. Ya. Kalau dia bayar, katakanlah bayar 20 tahun, 2 miliar. Di sini uangnya masih ada loh 1,7 M kalau sedang. Kalau rendah ada setengah lagi. Artinya dia bayar 1 M untuk proteksi 30 miliar sejak polis terbit sampai 20 tahun.
Orang kaya kenapa jadi makin kaya? Karena dia ngerti konsep ini. Dia simpan uang kecil. Ini nggak uang kecil sebenarnya, 100 juta. Kan dia uangnya ada banyak. Namun ketika dia terjadi sesuatu, dia nggak habiskan aset dia, rumahnya, tanya nggak perlu dijual. Iya. Nah, sekarang saya kasih rahasia. Kalau dia kayak gini proposalnya, ini omsetnya 40 juta loh sih. Omset 40 juta artinya kalau katakan komisi dasar 30%, berarti komisi agennya ini 12 juta. Jual satu paket kayak gini aja Cici udah dapat 12 juta. Dan kita belum bicara bonus ya, bonus tahun pertama, komisi tahun kedua, tahun ketiga. Itu totalnya senilai hampir 38, nilainya sebesar 38 juta. Kita jual satu paket ginian, kita dapat 38 juta loh Cilisa. Nasabah senang dapat proteksi 30M dengan modal 100 juta. Cici dapat 38 juta. Cici senang nggak kira-kira? Senang lah. Iya. Kalau ada kenalan ibu-ibu yang punya aset, ngambil ini enak. Nah, ini saya sudah contohkan proposal ini. Ada yang mau ditanya sampai sejauh ini? Dokter, Ya. kalau itu di PBDD dengan kondisi kritis ya, Ya, kritis. itu akan di-cover sampai orang tuanya umur 65, membayar polis 65. Benar. Kalau orang tuanya meninggal, Sama, tetap dikasih uangnya. Dikasih uangnya ke dalam bentuk polisnya. Kan polisnya tetap aktif, kan anaknya masih ada. Iya, itu sampai umur berapa itu? Sampai orang tuanya 65. Kalau orang tuanya sakit kritis di usia 50, maka dari usia 51 sampai 65 dikasih uang terus di polisnya. Kalau orang tuanya meninggal gitu, dokter, Tetap polisnya dikasih. tetap aktif sampai anak umur berapa? Sampai anaknya usia 100 tahun. Oh. Ya. Ini saya contohkan proposal lagi. Ini papanya telah nikah. Telah nikah, akhirnya punya anak di usia 45. Lalu dia bilang, aduh, saya udah usia 45 baru punya anak. Gimana ini kalau sampai saya meninggal nggak sanggup bayar polisnya? Anak saya kan masih kecil, apalagi istri saya ibu rumah tangga. Kita bilang sama bapak ini, Bapak jangan khawatir. Bapak ambil program ini, otomatis sudah bebas premi jika udah nggak ada lagi di dunia ini. Bahkan polis ini akan auto bayar. Dibayarin sama perusahaan. Nah, ini contohnya. Ini saya ada closing satu polis kayak gini. Nasabahnya mau bayar, aku mau bayar yang pendek aja 10 tahun aja. Saya nggak mau lama-lama, saya udah tua nih. Saya 45, saya bayar 10 tahun aja sampai 55 udah pensiun. Boleh, kita tinggal naikkan top up-nya. Top up-nya kita banyakin. Dia bilang, nggak apa-apa lah banyakin. Lagian saya punya uang agak banyak nih sekarang, penghasilan saya udah besar. Misalnya 17 juta. Ini katakan dia mau satu bulan 3 juta. 3 juta berarti 1 tahun 36. 36 kurang 17 berarti 19 ya? 19. Berarti dia juga bilang, ya yang penting tabungnya agak banyak. Sekalian nabung untuk anak saya. Ya udah, kita target preminya kita pas-paskan. Ini kita naikkan. Ini 20 ya. 21,5. Nah, kita tes ya.
Saya mau program kesehatan plus tabungan untuk anak saya. Si Bapak 45 ini ngomong. Jadi kita bisa tenangkan Bapak ini bahwa tenang aja. Ada nggak ada Bapak program ini tetap jalan. Misalnya nih, dia 3.083.000. Nah, dia 15,5 juta untuk target premi, top di 21,5. Kesehatan anaknya diklaim 30M kalau sakit. PBDD ini yang tadi kita cerita. Di sini kelihatan masa asuransi. Kenapa di sini IMCS masa asuransi 100 tahun? Karena usia anak kan 0 tahun, baru usia 1 bulan. Proteksinya sampai usia anak ini 100 tahun. Tapi kalau PBDD kenapa proteksinya cuma 20 tahun? Karena usia bapaknya udah 45. Artinya dalam 20 tahun ini jika bapak ini mengalami musibah, sakit kritis atau meninggal, maka perusahaan akan proteksi selama 20 tahun ini aja. Contoh, bapak ini meninggal di usia 50. Maka usia 51, 52, 53, 54 sampai 65, totalnya 15 tahun, perusahaan akan kasih sebesar 3.083.000 sebesar premi sampai usia si ayah ini 65. Kayak gitu Kak Golda. Ini contoh kasusnya. Jadi kalau kita punya teman yang udah tua baru punya anak, kita boleh tawarkan konsep PBDD ini. Biasa mereka suka. Karena mereka berpikir, sekarang saya 45. Saya paling katakan kerja sampai usia 55. Kan saya nggak sanggup bayar polis lagi. Makanya kita naikkan top up-nya. Dia usahakan, top-nya kita besarkan, sehingga dia nggak usah bayar gitu lama, tapi dia bisa dapat proteksi sampai panjang. Ini kan sayang anak, dia kan pengen anaknya diproteksi sampai usia 100 tahun. Nah, ini kita lihat. Kalau target top up-nya banyak, uangnya bisa banyak. Nah, ini, lihat ya. Misalnya katakanlah kita bicara sedang ya, modalnya kan 370 juta dalam 10 tahun. Di tahun ke-10 kalau sedang dia uangnya udah 277 juta. Dan karena uangnya cukup banyak, asumsi kenaikan 10%, di asuransinya kan masih kecil. Walaupun kita nggak bayar, uangnya makin banyak loh. Nah, coba lihat. Kecuali dia rendah. Kalau rendah ya makin habis. Artinya kenaikan investasinya nggak bisa tutupi biaya asuransinya. Kita bicara sedang lah. Kalau sedang dia makin banyak nih. Bahkan papanya udah meninggal, katakan usia 18 tahun, dia mau kuliah nih. Dia ada 433 juta di sini. Kayak gitu Kak Golda. Ya. Coba kakak jelasin tabel ini. Saya mau dengar kakak nangkap nggak yang kita bahas. Dari mana nih ya? Dari ini, tabel ini. Cara bacanya gimana ini? Kecil banget dokter, aku pakai HP. Oh ya udah. Ya udah, nanti aja lah. Tanya jawab nanti aja. Latihan nanti aja. Soalnya kita lagi rekam juga. Saya lanjut presentasi aja. Ini ada pertanyaan dari Ko Irwan. Saham lagi turun. Investasinya kecil dong. Ya, sebenarnya selama kita nggak tutup polis kita atau nggak ambil uang kita, kan kita dapatnya dalam bentuk unit. Misalnya, tadi kan Bapak ini kan target preminya berapa? Target premi tadi. Target premi 15,5 juta, top 21,5 juta. 21,5 juta kan dipotong berapa? Dipotong 5%. Naiklah 10%. Jadikanlah 21 juta. Nilai ini sebenarnya tetap sih, karena jumlah unit yang kita beli itu banyak. Ibaratnya harga dolar, $1 dulu 2.000. Sekarang naik jadi 15.000. Itu artinya harga unit naik dari 2.000, naik jadi 15.000. Sekarang udah naik jadi 15.000, turun harga jadi 10.000 per lembar dolar itu.
per $1. Artinya per 1 unit itu dari 1.100 turun jadi $700. Tetapi jumlah unit kita kan tetap. Jumlah unit tetap itu kita harapkan waktu kita mau carikan dia mulai naik. Jadi selama kita belum cairkan ya kita belum rugi. Artinya kita masih pegang jumlah unitnya itu. Bahkan kesempatan saya ini jika ada dana lebih boleh lakukan namanya top up di proposal di polis kita. Bisa top 1 juta, 2 juta untuk isi saldo ketika harga unit lagi murah. Kalau harga unit lagi murah nanti ketika dia pulih kembali otomatis nilai investasi kita makin besar, bahkan lebih besar dari 15% karena kita belinya lagi murah. Jadi sebenarnya kalau zaman tren sekarang kalau ada dana yang nganggur, dengan asumsi harga investasi bisa naik ke depannya, ya kita bisa top up. Lalu kalau ditanya top up kena biaya nggak? Kena 5%. Kalau jadi agen sendiri, komisinya 1,25%. Jadi kalau top up 100 juta, cashback komisi 1,25 juta. Jadi biaya 3,75 juta. Itu ya untuk masalah top up. Oke, kita sudah terlalu jauh pembahasannya. Kita mau balik bahas tentang IJET, Sequis IJET. Jadi udah menguasai ya buat proposal dari laptop. Kalau sudah menguasai itu nanti untuk IJET sama aja prinsipnya. Oke, tadi kan kita sudah buat proposal sampai sejauh ini ya. Ini kelihatan nggak layarnya yang opa ganteng? Kelihatan. Nah, kadang kan nasabah bilang, tolonglah kirimkan proposalnya. Kita boleh klik ini, Ci. Print. Ini ada gambar printer di sudut kiri atas. Di samping 100%. Kita klik printer. Setelah klik, nanti keluar gambar ini. Sistem printer Microsoft Print to PDF. Jadi kita print oke. Nanti kita save. Kita save. Kita buka yang kita save itu proposal misalnya pria ini kita tinggal tahan pakai klik kiri, tarik ke WhatsApp. Misal di laptop kita WhatsApp kita masukkan di sini. Di mana? Misal mau kirim ke Linauti, ya udah tahan yang tadi itu tarik ke WhatsApp sini. Nanti dia masuk ke sini langsung kirim. Jadi artinya kalau buat laptop pun, kalau laptop kita bisa pasang WhatsApp, kita bisa langsung kirim ke nasabah. Nah, kalau laptop sudah selesai, kita sekarang masuk pembahasan ke Sequis IJET. IJET itu adalah aplikasi khusus. Ada Sequis mempermudah buat proposal, buat SPAJ dari handphone. Kita tinggal download aplikasi Sequis IJET dari Play Store atau iOS, download. Setelah itu kita masukkan ID kita, masukkan password kita pilih sama. Kita pilih namanya buat ilustrasi. Kita buat ilustrasi nanti keluar kayak sama juga dengan tadi. Ada pilihan unit link atau pilih yang kalau mau yang sampai 100 tahun pilih SQ PP 100. Sama ya. Habis itu input aja kayak tadi. Input kayak tadi masukkan nama, tanggal lahir, atau saya buatkan contoh ya, saya share yang Sequis IJET. Nah ini. Sequis IJET bisa juga diakses dari komputer ya. Ini saya contoh akses dari komputer. Ini udah selesai tadi saya buat, tinggal print PDF, habis itu setuju ilustrasi, atau email juga bisa. Kita coba back dulu ya. Oh, ini udah lewat. Ini Sequis Friend, teman-teman usahakan rutin buka ya. Karena itu bisa cek komisi. Kalau cek komisi dari mana? Dari sini teman-teman. Dari agency, habis itu agent account. Agent account, habis itu income statement. Nah, setiap bulan usahakan cek lah. Dia 1 bulan cair komisi 2 kali.
Nah, kita lanjut ke Sequis EJ. Cek di mana, Dok? Sequis Friend. Nanti habis inilah kita chat caranya. Nah, ini. Atau kita contoh kasus lah. Ci Lisa bisa buka Sequis apa? Coba kita pilih unit link, nama produknya SQPP 100. SQ. Pilih. Nah, pilih yang 100. Ini ya, Dok. Ya. Berikutnya. Berikutnya. Kemudian masukkan usianya. Misal usianya 35 tahun, dikurang dari 35. kurang dari 35 tahun. Ya, lanjut. Pilih yang 2 aja. Anggap dia nggak gitu ngerti investasi. Semua 2 ya, Dok? Ya. Yang ini persen? Yang 2 aja. 2. Baru yang 4, itu yang paling bawah 4. Ini 2 juga ya? 4 aja, yang paling kecil, yang 5 tahun. Kan untuk kesehatan jangka panjang. Baru evaluasi. Ya. Ketik evaluasi. Masukkan nama, misalnya namanya Abun. Nama Abun. Ya. Oke, masukkan tanggal lahir, klik tanggalnya. Misalnya tahun 80 lah, tahun 80. Tahun 80. Nah, Ya. Dan 18 Juni boleh. Oke. Sampai sini, oke. Pria. Baru bawa. Anggap dia mau masuk untuk diri sendiri. Kalau masuk diri sendiri berarti sama dengan calon pemegang polis. Oke, itu nggak usah diisi. Handphone sama email tinggal aja. Oke, lanjut. Tipe pemberian, anggap katakan dia mau bulanan. Berkala. Metode pembayaran bulanan. Bulanan, oke. Masa pembayaran premi, masa penangguhan nggak usah isi, nanti dia keluar sendiri. Masa penangguhan katakanlah 25 tahun. Untuk kesehatan rata-rata sekarang di atas 20 tahun bayarnya lebih bagus. Cicil panjang. UP-nya katakan minimal 100 juta. Next. Oke, lagi lanjut. Target premi kan dia mau yang plan apa? IMC atau platinum? Katakan dia mau yang platinum. Kalau platinum berarti target premi minimal 4 juta. Target kan dia mau platinum kan? Tunggu ya. Nggak bisa. Nah ini, kalau EJET biasanya kadang bisa agak lambat. Karena tergantung kecepatan memori HP sama tergantung kepada sinyal. Misalnya 4 juta. Target, Dok. Kan dia udah tua, kan minimal 4 juta. Kalau biasa 4 juta nggak narik, coba 5 juta. Juta. Baru top-nya katakanlah 4 juta. Karena udah tua, berarti top-nya agak banyak. Oke, turun lagi. Itu top tidak jual nggak usah, ini nggak usah. Pilih dana, jenis dana investasi pilih itu Sequis link. Ini ya, Dok? Ya. Nah, pilihlah equity 100%. Yang nomor 3. Ini 1, 2, 3. Ya, ketik 100. Oke, next. Next lagi. Penarikan? Nggak usah, dia kan nggak ada tarik uang. Ini tambah asuransi tambahan. Pilih. Yang ada platinumnya. Platinum Plus. Platinum Plus Rider itu. Ini ya, Dok? Ya. Baru pilih.
Yang 400. Oke, next. Bawah lagi. Anggap dia mau bebas premi, berarti tambah asuransi tambahan. Tambah WPDD, pilih. Pilih WPDD itu yang nomor 3. Waiver Premium Dread WPD. Disease. Ya. Artinya kalau terjadi sakit kritis, satu nggak usah bayar lagi. Udah simpan. Kanan atas, diklik kanan atas. Itu simpan, cek utilization factor. Cek berapa persen. Kalau persennya terlalu besar, dia lewat. Dia nggak mau jalan, dia suruh revisi. Kalau laptop kan dia langsung masuk ke angka, kan langsung keluar. Nah, Enggak. oke dulu. Ketik oke dulu. Ketik yang merah itu. Kanan atas. Nah, dia tulis apa? Umur pemegang polis harus sesuai dengan pemilihan umur. Tadi kan usia 80, berarti saya usia 45 ya. Berarti itu yang poin nomor 1 diganti aja 35 sampai 45. 35 sampai 45. Ya, simpan lagi. Kalau ada kesalahan di eject, klik aja tombol merah itu, nanti dikasih tahu salahnya di mana. Kalau pakai handphone lama ya, Dok? Ya, karena tergantung kecepatan HP. Coba cek lagi salahnya di mana, yang merah. Rupiah equity fund tidak boleh Rupiah melebihi equity fund 75 jika tidak boleh moderat. melebihi. Oke, close dulu. Coba turun dulu, formulir pasnya kita revisi dulu. Coba bawa lagi. Enggak, lanjut. Nomor 1, 2, 3. Kan itu nomor 1, 2. Tunggu, jangan kelewatan. Atas, paling atas. Ini. Paling atas, bukan. Paling atas. Kita yang paling atas dulu. Nah, ini. Waktu pertanyaan nomor 5, coba diganti jadi nomor 5, pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5, misalnya dia nabung 31 sampai 50%. Atau kalau nggak mau ganti yang ini, yang poin ke-6. Poin ke-6 diganti. Jangan keamanan dana investasi dan pendapatan stabil, tapi pertumbuhan investasi jangka panjang relatif tinggi. Nomor 6. Nah, baru evaluasi lagi. Itu artinya nasabahnya dengan usia segitu, dengan profil investasi seperti itu, nggak cocok ambil yang agresif atau investasi. Konsekuensinya adalah kalau ambil yang nggak agresif atau yang konservatif, itu top-nya harus dibesarin. Coba cek lagi apa yang salah. Nah, nih, terlalu besar. Berarti solusinya adalah kurangi manfaat atau naikkan target premi. Kita naikkan target premi. Tadi kan ada 5 juta. Coba kita lihat persennya ada berapa. Persennya. Coba. Persen di mana, Dok? Scroll lagi. Sampai ada tulisan utilization factor. Nah, itu kan 113%. Ya. Nah, coba target premi 5 juta tukar jadi 6 juta. Sama sih dengan laptop tadi, bedanya cara inputnya aja. 6 juta. Simpan dulu. Kita lihat, udah di bawah 100% nggak? Nah, oke. Nah, coba lihat faktor utilisasinya berapa persen sekarang. Itu 96%. Kalau Cici mau pas-paskan kali, boleh misalnya 5,8, boleh. Tapi kalau mau tetap 6 jutanya, udah oke juga. Siapnya 1 tahun 10 juta. Misalnya kita katakan udah oke lah, karena mendekati 100%. Kita ketik berikutnya. Kita mau lihat proposal untuk Abun jadinya seperti apa. Tampilkan ilustrasi.
Kalau mau lengkap, ketik ya. Kalau nggak mau lengkap, ketik tidak. Misal mau lengkap, boleh submit. Lengkap artinya investasi tiap tahun itu ditampilkan gambarnya. Nah, ini udah jadi. Oke, kita lihat dulu. Biasanya saya kalau mau lebih gampang, saya screenshot ini, halaman ini. Saya screenshot ke nasabah. Karena kalau mau kirim PDF, kita harus setuju dulu, nanti nggak bisa revisi. Misalnya dia nanti, aku nggak mau lah bayar 25 tahun, 20 tahun. Kan kita mau revisi top up-nya, masa bayarnya kan mau buat ulang, ketik ulang dari awal. Biasanya saya screenshot ini sama tabel investasi. Kalau tabel manfaat polis, biasanya saya kirimkan slide. Oke, ya udah ini udah jadi. Back dulu, coba. Nah, udah jadi, coba back dulu. Back, kita mau tes kirim PDF. Setujui ilustrasi. Kita setelah setujui bahwa bisa kirim PDF, email. Jadi ada tips ya, kalau untuk email kepada nasabah, CC kepada diri sendiri. Kadang kalau nasabah nggak ada email, kalau kita malas minta email, kita kan udah ada WhatsApp-nya. Kita email ke diri sendiri. Saya email kepada Lisa sendiri. Coba tes, email ke diri sendiri. Ini email kepada diri sendiri? Ya, ke Cici lah. Supaya nanti ketika masuk di email, Cici tinggal download PDF-nya, kirim ke WhatsApp si nasabah. Nah, ini contoh kita email ke... Nah, oke. Berikut. Masuk. Yang kanan bawah. Ketik masuk. Masuk. Atau ketik back sekali. Handphone back kanan bawah. Submit. Submit. Itu artinya email ke email sendiri. Nah, udah selesai. Misalnya lain kali kita mau cari lagi, kita tinggal cari ilustrasi. Coba ketik cari ilustrasi. Cari. Yang gambar loop. Itu kalau nggak usah gambar loop itu, itu semua proposal yang pernah dibuat di HP ini udah ada. Denny 1, Abun 1, Denny Celim, itu semua ada. Agusman. Kalau mau buka lagi tinggal klik aja namanya. Coba klik namanya contoh yang Denny coba. Kalau mau Abun boleh, terserah. Abun juga boleh. Nah, ini buka lagi dia. Oke, berikutnya. Kita klik berikutnya. Bawahnya lagi. Link to e-app. Artinya kita mau proses supaya bisa isi data. Bisa dia udah setuju nih. Kita tinggal klik to e-app aja. Tinggal input aja dari awal sampai akhir. Nanti udah dapat nomor polis, sudah bisa dibayar. Ya. Kita kan tahu ya, Sequis itu ada 3 jenis asuransi kesehatan. Yang pertama Gold, yang paling ekonomis. Yang kedua Platinum, yang sedang. Sama yang paling bagus kan IMC. Ya. Kita hafal dulu. Kalau Gold, mulai dari premi 300.000 sebulan. Kan? Ya. Jadi kalau untuk Platinum mulai dari 500.000 sebulan. Artinya apa? Kalau IMC mulai dari 1.050.000. Ya. Tahu dulu usianya berapa. Yang tadi saya ngomong itu kan usia anak kecil. Atau usia-usia 25 tahun lah ya, yang tadi saya bilang yang 300.000, 500.000, sama 1.050.000 itu katakan usia 30 tahun. Tapi kalau usianya 40 tahun, tambah 50%-nya, Ci. Misalnya, kalau usia 30, 500.000 masih bisa. Tapi kalau usia 40, tambah 50% berarti jadi 750.000. Sama satu lagi kita harus tahu yang namanya tabel Platinum, tabel Gold, tabel IMC. Berapa sih biaya preminya? Contoh, kita lihat ya. Makanya kita
kalau ada tabel, kita resapi angka-angkanya supaya kita bisa pilihkan yang sesuai. Saya share screen ya. Saya contoh share screen yang platinum dulu, yang standar, yang orang terjangkau. Nah, ini contohnya. Untuk plan 400, Ci, kelihatan nggak, Ci, tabel premi? Ya. Misalnya untuk usia 30 tahun, minimal kan 650.000. Usia 40 minimal 850.000. Nah, jadi kalau kita tahu biasanya sih saya juga kirimkan ini ke nasabah. Saya tanyakan, dia kan tanya tuh, kalau saya asuransi kesehatan cocok apa? Saya bilang ya tergantung budget. Saya kirimkan contoh yang platinum ya. Nah, kalau platinum usia Bapak 40 minimal 850.000 sebulan. Kira-kira 850.000 sebulan, kira-kira bisa berat nggak? Katanya enggak lah, bisa lah. Dia bilang, kok kamarnya cuma 400.000, saya mau lebih. Ya, kamar 600. Bisa 1,1 juta. Dia bilang, aku nggak mau lah kamar 600, nggak bisa kamar sendiri. Katakanlah 800, pun nggak dapat. Minimal 1 juta. 1 juta usia 40 udah 1,6 juta. Dan kalau dibanding ada IMC, udah selisih sedikit aja. IMC paling 2 juta udah dapat. Biasanya kalau yang udah dekat-dekat mau yang plan 1 juta, saya arahkan ke Infinite. Kalau mau 800, mending langsung Infinite, tanggung. Jadi kalau Platinum yang kita jual sekarang banyak 800 sama 600. Nah, kalau yang IMC gimana? IMC harus lihat tabel IMC. Nih, saya kasih buka yang tabel IMC. Nah, nampak tabel IMC ini? Nampak, Dok. Nah, ini kan plan yang zero, plan yang 30 miliar. Kalau saya lihat penghasilan nasabah ini 10 juta, orang kan bisa masuk asuransi 10% dari penghasilan dia. Berarti kalau 10 juta berarti bisa masuk 1 juta. Misal usia 30. Kalau 1 juta sampai 1,5 juta kan masih sanggup lah dia kan? Ya udah, saya kasih dia yang IMC, yang Infinite. Dan ini 1,5 juta nggak harus 1,5 juta, bisa lebih kecil. Caranya gimana? Ini kan top-up-nya 8 juta. Kita bisa top-up-nya jadi 5 juta atau 6 juta dengan cara ubah cara bayar, jangan 20 tahun, jadi 35 tahun. Jadi ngerti dulu panduan ini, baru bisa style proposal. Kalau nggak ada panduan ini, coba-coba bakal lama buat proposal. Ya. Kalau udah ngerti panduan ini kan enak. Misal nasabah usia 30. Dia bilang saya mau yang paling bagus, tapi budgetku 1 juta. Nego, 1 juta nggak dapat. Minimal 1,5 juta. Minimal pun 1,4 atau 1,3. Itu mau tes proposal dengan cara perpanjang masa bayar. Ada nasabah saya yang usia 30, dia mau yang 1.200.000, bisa. Dia ambil yang usia 30, ambil 1,2 juta, tapi bayarnya 35 tahun. Ditarik panjang, kayak cicil rumah, cicilnya dipanjangin. Nah, sampai situ gimana? Ada lagi yang mau dibahas? Karena sifat dasar manusia sebenarnya kan mau murah.